Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Rahma. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Oke, kita mulai ya. Menurut Thomas Walker Arnold, sulit untuk menentukan masa tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Hanya saja sejak abad kedua sebelum Masehi, orang-orang Ceylon telah berdagang dan masuk abad ke-7 Masehi, orang Ceylon mengalami kemajuan pesat dalam hal perdagangan dengan Cina. Hinggalah pada pertengahan abad ke-8, orang Arab telah sampai ke Kanton mengenai tempat asal kedatangan Islam yang menyentuh Indonesia. Di kalangan para sejarawan terdapat beberapa pendapat. Ahmad Mansur Surya Negara mengintisarkan teori masuknya Islam dalam 3 teori besar. Pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Mereka berargumen akan fakta bahwa banyaknya ungkapan dan kata-kata Persia dalam hikayat-hikayat Melayu, Aceh, dan bahkan juga Jawa. Selain itu pula, temuan Marco Polo juga menyatakan sebagai dampak interaksi orang-orang Tarlak di Sumatera Utara, mereka telah mengenal Islam. Selama masa-masa ini, dinyatakan oleh Van Leur dan Srike bahwa penyebaran Islam lebih terbantu lewat faktor-faktor politik alih-alih karena niaga. Pandangan lain dari A.H. Jones dan S.K. Fatimi menyebutkan penyebaran Islam bertumpu pada imam-imam sufi yang cakap dalam soal kebatinan dan bersedia menggunakan unsur-unsur kebudayaan pra-Islam dan mengisinya kembali dengan semangat yang lebih islami. Di Pulau Sulawesi, Islam menyebar melalui hubungan kerajaan-kerajaan setempat dengan para ulama dari Mekah dan Madinah, yang sebelumnya pula sempat singgah di Hadramaut untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Selain itu, pengaruh dari ulama Minang di wilayah selatan Pulau Sulawesi turut mengantarkan Kesultanan Goa dan Kesultanan Bone untuk memeluk agama Islam. Sementara itu, pengaruh dari Kesultanan Ternate turut berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Sulawesi bagian tengah dan utara. Salah satu buktinya adalah eksistensi Kesultanan Gorontalo sebagai salah satu kerajaan Islam yang paling berpengaruh di semenanjung utara Sulawesi hingga ke Sulawesi bagian tengah dan timur. Selain pengaruh Kesultanan Ternate, ulama-ulama besar yang hijrah ke wilayah Jazirah, Utara, dan Tengah Sulawesi pun turut mempercepat penyebaran agama Islam di wilayah ini. Selain itu, Kesultanan Tidore yang juga menguasai tanah Papua sejak abad ke-17 telah berhasil melakukan upaya penyebaran agama Islam hingga mencapai wilayah semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kalau ahli sejarah barat beranggapan bahwa Islam masuk Indonesia mulai abad 13 adalah tidak benar. Abdul Malik Karim Amrullah berpendapat bahwa pada tahun 625 Masehi, sebuah naskah Tiongkok mengkabarkan bahwa menemukan kelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera, Barus. Pernyataan yang hampir senada dikemukakan Arnold bahwa mungkin Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad awal-awal hijrah. Meskipun kepulauan Indonesia telah disebut-sebut dalam tulisan ahli-ahli bumi, di dalam tarikh Cina
telah disebutkan pada 674 Masehi, orang-orang Arab yang telah menetap di pantai barat Sumatera. Pemerintahan Khilafah Islam Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi memerintahkan mengirimkan utusannya Muawiyah bin Abu Sufyan ke tanah Jawa, yaitu ke Jepara, pada saat itu namanya Kalingga. Hasil kunjungan duta Islam ini adalah Raja Jaisima, putra Ratu Sima dari Kalingga, masuk Islam. Namun menurut Hamka sendiri itu terjadi tahun 42 Hijriah atau 672 Masehi. Pada tahun 718 Masehi, Raja Sriwijaya, Sri Indra Warman, setelah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717 hingga 720 Masehi, dinasti Umayyah pernah berkirim surat dengan Umar bin Abdul Aziz sekaligus berikut menyebut gelarnya dengan 1000 ekor gajah, berdayang inang pengasuh di istana 1000 putri, dan anak-anak raja yang bernaung di bawah payung panji. Baginda terucap terima kasih akan kiriman hadiah kepada Khalifah Bani Umayyah tersebut. Dalam hal ini Hamka mengutip terdapat Eski Fatimi yang membandingkan The Forgotten Kingdom Shiner bahwa memang yang dimaksud adalah Sriwijaya tentang Muara Takus yang dekat dengan daerah yang banyak gajahnya, yaitu Gunung Suluki. Apalagi dalam rangka bekas candi di sana dibuat patung gajah yang agaknya bernilai di sana. Tahun surat itu disebutkan Fatemi bahwa ia bertarikh 718 Masehi atau 75 Hijriah. Dari situ Hamka menempatkan bahwa Islam telah datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijrah. Selain itu, fakta yang juga tidak bisa diabaikan adalah bahwa adanya kitab Izharul Haq fil Silsilah Farlaq yang ditulis oleh Abu Ishaq Al-Makarani Al-Fasi yang berasal dari ke daerah Makran Boloshitan menyebut bahwa kerajaan Perlak itu didirikan pada 220 Hijriah atau 847 Masehi, diperintah berturut-turut oleh 8 sultan. Bukti lain yang memperlihatkan telah munculnya Islam pada masa awal dengan bukti tarikh Nisan Fatimah binti Maimun 1082 Masehi di Gresik. Untuk menjelaskan bagaimana metode penyebaran Islam di Indonesia, Arnold mengutip catatan yang dikutip dari C. Sempat bahwa pedagang muslim menggunakan bahasa dan adat istiadat orang tempatan. Setelah mengadakan pernikahan dan orang setempat pembebasan budak, maka ia mengadakan perserikatan dan tak lupa juga tetap memelihara hubungan persahabatan dengan golongan aristokrat yang juga telah mendukung kebebasannya. Para pedagang ini tidaklah datang sebagai penyerang, tidak pula memakai pedang ataupun memakai gelas ataupun guna menekan kaula-kaula rakyat. Namun dakwah dilakukan dengan kecerdasan dan harta perdagangan yang mereka punya lebih mereka utamakan untuk modal dakwah. Nah, lanjut dikit lagi ya. Selama masa-masa abad pertengahan ini, pedagang-pedagang muslim juga turut memberi andil dalam bertumbuhnya perdagangan dan kota-kota yang terlibat di sana. Bersamaan dengan kegiatan dagang orang Tionghoa dari dinasti Ming, Gresik, Malaka, dan Makassar berubah dari kampung kecil menjadi kota-kota besar dengan penduduk 50.000 jiwa. Begitupun untuk Aceh, Patani, dan Banten. Oke guys, mungkin cukup segitu sedikit gambaran tentang masuknya Islam di Nusantara. Semoga kalian mengerti dan mudah memahami ya apa yang aku paparkan tadi. Semoga juga bermanfaat untuk kakak semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.